saya ya jadi baik. Saya mengakui saya bersalah. Saya sebagai contoh kebodohan yang saya lakukan agar orang lain paham bahwasannya apa yang saya lakukan inilah akibatnya. Tapi dia sambil pakai baju oranye. Dalam kasus dugaan prank lapor KDRT, Prabowo mengaku mendapat info terkait peningkatan status Mbak Imong dari penyidik Polres Jaksel. Ada fakta katanya sudah ada perdamaian, kemudian kok muncul ada peningkatan status dan tetap masih berlanjut. Tidak serta-merta ketika ada perdamaian itu kasusnya itu selesai gitu. Nah, si Prabowo, si pelapornya ini masih tetap ingin melanjutkan perdamaian gitu. Tidak berdamai. Berarti kan tidak ada perdamaian. Gara-gara Baim, wibawa yang lain-lain itu akan runtuh. Kamu ini mengangkat konten-konten yang seolah-olah manusiawi, tapi yang kamu lakukan itu tidak berkemanusiaan. Emang ditayang nggak minta izin ya bahwa katanya? Enggak, Bapak tahu nggak videonya viral? Nggak tahu. Itu secara bersamaan di mobil yang lain, di kontrol kamera dalam mobil, Baim itu tawa semua. Terus itu gimana? Dikontenin, dia itu dapat duit, Bapak dikasih nggak duit? Nggak ada, gitu ya katanya. Dia juga nggak terima sebenarnya. Ya harus masuk penjara. Katanya polisi harus memperbaiki citranya. Iya. Ya kan, jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Baim ini kan orang yang termasuk golongan atas karena punya duit, terkenal. Kita nggak tahu juga lingkarannya siapa. Kalau dia sampai lolos, ini tuh menjadi patokannya bahwasannya ya benar, tumpul ke atas. Kalau sampai dia masuk penjara berarti lo akan keluar dari Iya, FPI. iya. Karena Anda masuk kepada pokok permasalahan dan itu masuk dalam bukti. Bukti kalau saya ungkapkan sekarang berarti saya mendahului proses persidangan. Yang jelas apa yang disampaikan Mbak Imong, saya memanggil Mbak Imong, namanya Muhammad Ibrahim, apa yang disampaikan itulah apa yang ada di dalam hati dia. Dengan hal yang dikatakan ini sangat berat saya sampaikan. Karena berat untuk menyampaikan sesuatu, tapi saya katakan kembali, kita tidak boleh terus-menerus membenarkan sebuah kesalahan. Selama ini kan Mbak Imongnya terkenal dengan YouTuber dan artis yang dermawan. Iya. Tapi menurut konten-kontennya gitu. Melihat bahwa soal Mbak ini kan dermawan, sering berbagi, sering di konten-kontennya di YouTube kan sering terlihat kan gitu. Dengan kejadian hari ini berbanding terbalik terhadap Bapak ini, bahwa kami dari Perkumpulan Legislasi menilai itu hanya buat konten aja. Memang konten. Hanya buat konten untuk kepentingan pribadi. Memang konten. Sehingga hal ini tidak patut diulangi kembali. Dari sisi hukumnya terkait Bapak men-share video Bapak kemana-mana ya kan, sehingga ditonton khalayak, itu kan ada undang-undangnya, yaitu undang-undang ITE juga kena, undang-undang ITE ya kan, pasal 27 ayat 1, barang siapa mentransaksikan elektronik tanpa mendapat persetujuan dari orang tersebut dan menyerang harkat martabat seseorang, itu kena pidana. Berapa tuh pidananya, Di Pak? atas 5 tahun. Nah, bisa. Jalanin deh. Soalnya kalau di bawah 5 tahun tuh agak sulit tuh, Pak. Karena saya selalu bermain dengan hukum ya. Jadi saya paham banget. Kembali lagi, di sini juga beliau tidak mau menerapkan suatu asas kepatutan. Ya kan? Kami menilai ada suatu hal yang tidak pantas.